Binusian, balik lagi bareng Diandra di Binus Online Interactive Channel. Kali ini kita akan bahas tentang metode optimasi linear. Buat kamu yang penasaran, tunggu sebentar kita saksikan setelah video yang satu ini. Hai, nama aku Ruseli Hartawan, salah satu mahasiswa Binus Online Learning. Kegiatan aku sekarang ini sebagai atlet bulu tangkis. Aku memulai karir bulu tangkis aku sejak umur 5 tahun. Awalnya aku diajak papa untuk bermain di RT/RW dan dimasukin ke klub hingga sekarang. Bulu tangkis telah membawaku ke berbagai kesempatan dan mempertemukanku dengan banyak orang. Aku bergabung di Binus Online Learning ini di jurusan Bisnis Manajemen. Di tengah kesibukan aku sebagai seorang atlet, aku berkeinginan untuk berkuliah. Mendapatkan pendidikan formal adalah salah satu rencana aku untuk membantu bisnis keluarga. Pada saat itu, aku diperkenalkan temanku ke Binus Online Learning. Katanya aku dapat berkuliah tanpa mengganggu jam pelatihan aku. Dan benar saja, berkuliah di Binus Online Learning sangat membantu orang-orang seperti aku. Awalnya memang membutuhkan adaptasi, tetapi secara berjalannya waktu, aku mulai menikmati proses belajarnya. Sekarang, waktu luangku bisa kugunakan untuk mengembangkan diri. Walaupun online, tapi aku merasakan prosesnya begitu efektif. Mulai dari tugas, presentasi, dan FGD tetap rutin aku lakukan. Ditambah video penjelasan materi yang dapat aku akses berulang-ulang agar aku lebih mengerti. Hal lainnya yang menarik dari Binus Online Learning ini, karena bersifat online, aku jadi mempunyai teman dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Itu jadi nilai tambah buat aku. Aku sendiri yakin semakin banyak wawasan yang aku punya, semakin banyak manfaat yang bisa aku beri. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman sekalian di luar sana untuk bergabung di Binus Online Learning, khususnya untuk teman-teman yang punya kesibukan seperti saya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang bingung untuk memilih tempat berkuliah. Binus Online Learning benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar tetap menjanjikan pendidikan berkualitas meskipun dengan pengajaran online. Sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia, Binus Online Learning pasti memberikan yang terbaik untuk para peserta didiknya dengan berbagai program-programnya. Kini saatnya kalian untuk bergabung. Rasakan pengalaman kuliah fleksibel dan bersiap untuk menjadi lulusan berkualitas. Seperti yang tadi udah dibilang, kita akan bahas tentang metode optimasi linear. Kali ini pembahasannya tentang masalah. Ada tentang masalah alokasi sumber daya dan juga masalah jaringan. Yuk kita saksikan materi tentang metode optimasi linear hari ini yang akan bahas tentang masalah jaringan dan masalah alokasi sumber daya. Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Irma. Sesi sebelumnya kita sudah berkenalan dengan masalah transportasi, yang menjadi salah satu solusi pemrograman linear dalam pendistribusian barang, supaya pendistribusian barang tersebut berjalan seefektif mungkin dengan pengalokasian biaya yang minimum. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah alokasi sumber daya. Yuk kita lanjut materinya. Masalah alokasi sumber daya adalah masalah khusus dalam pemrograman linear yang melibatkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang optimal. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah alokasi sumber daya adalah linear programming, yang merupakan teknik riset operasi yang digunakan dalam menentukan alokasi sumber daya yang terbatas dengan cara yang optimal. Di sini adalah langkah-langkah umum dalam merumuskan dan menyelesaikan masalah alokasi sumber daya menggunakan metode pemrograman linear. Yang pertama, tentukan tujuan dari masalah alokasi sumber daya. Yang kedua, identifikasi sumber daya yang terlibat dalam masalah alokasi. Yang ketiga, tentukan batasan-batasan yang terkait dengan sumber daya yang terlibat. Yang keempat, tentukan variabel keputusan yang akan menunjukkan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk setiap tujuannya. Yang kelima, bentuk fungsi tujuan yang akan memaksimalkan keuntungan
atau meminimalkan biaya. Yang keenam, bentuk batasan yang akan memastikan bahwa jumlah sumber daya yang dialokasikan tidak melebihi kapasitasnya. Yang ketujuh, gunakan metode simplex atau metode simplex ganda pada model matematika yang telah dirumuskan untuk menemukan solusi optimalnya. Yang kedelapan, interpretasikan solusi optimal dalam konteks masalah alokasi sumber daya. Misalnya, tentukan jumlah sumber daya yang harus dialokasikan untuk setiap tujuan untuk mencapai keuntungan maksimum atau biaya minimumnya. Yang kesembilan, lakukan analisis sensitivitas untuk menentukan rentang validitas dan biaya bayangan dari setiap variabel keputusannya. Dengan melakukan analisis sensitivitas, kita dapat mengetahui bagaimana perubahan pada nilai variabel keputusan akan mempengaruhi solusi optimalnya. Di sini adalah contoh masalah alokasi sumber daya ya. Dalam menyelesaikan masalah alokasi sumber daya menggunakan pemrograman linier, perlu mempertimbangkan tujuan dari masalah alokasi sumber daya yang terlibat, batasan-batasan yang terkait dengan sumber daya, dan variabel keputusan yang akan menunjukkan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk setiap tujuannya. Itu adalah gambaran dasar mengenai alokasi sumber daya. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai masalah jaringan yang tentunya masih berhubungan dengan materi ini. Bagaimana? Sudah mulai paham ya mengenai pemrograman linier secara konsepnya? Nah, ini tidak berasa sudah tinggal satu sesi lagi. Sampai ketemu di sesi terakhir. Terima kasih dan selamat belajar. Guna mempererat hubungan seluruh BINUSian dan menciptakan sinergi, BINUS University untuk yang ketiga kalinya menggelar Alumni Gathering Wisuda 70 BINUS Online di BINUS University at Kemanggisan, Kampus Anggrek. Dengan mengangkat tema Flow Like Water, Drive Your Future, para alumni program BEYOND diharapkan dapat terus berkarya, membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara, serta mempersiapkan alumni untuk menata masa depan. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat karena kan setelah lulus ini kan kita harus mempersiapkan diri nih buat ke karir selanjutnya itu akan gimana gitu. Jadi tadi lumayan banyak insight gitu sih dari HR tadi ya yang udah disampaikan tadi. Sama seru banget sih bisa ketemu teman-teman, kan selama ini kita kuliahnya secara online ya, terus jadi ngelihat secara langsung teman, dosen, dan itu berkesan banget sih. Dengan menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Classroom to Career, Your Smooth Transition to a Successful Career Launch, Head of Talent Acquisition and Total Rewards at PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, Erika Suwarandani, memaparkan soal langkah-langkah menyiapkan diri untuk menggapai karir impian. Mulai dari pembuatan CV yang baik dan benar, mengenali skill dan kesukaan, hingga trik mendapatkan dream job. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya mau bagi ini. Pertama, udah harus tahu dream jobnya apa, supaya kalau apply nggak bingung. Kedua, apply-lah sebanyak-banyaknya, sambil teman-teman terus meningkatkan skill sampai nantinya ada dapat undangan interview. Nah, di undangan interview juga harus persiapan, lakukan persiapan sebaik-baiknya, dan ketika interview, do your best, ketika tes, do your best, dan pasti Tuhan akan buka jalan dan akan dapat karir yang sesuai dengan yang diharapkan. Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Irma. Sesi sebelumnya kita sudah berkenalan dengan masalah alokasi sumber daya. Apa saja itu batasan-batasan dan variabel keputusan yang digunakannya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai masalah jaringan. Tentunya bukan tentang masalah jaringan telekomunikasi ya teman-teman. Kursus ini akan membantu Anda menentukan algoritma yang digunakan dalam masalah jaringan. Yuk kita lanjutkan materinya. Masalah jaringan dalam pemrograman linier melibatkan analisis aliran dan pemotongan dalam jaringan yang terdiri dari simpul dan busur. Ada beberapa masalah jaringan yang bisa diselesaikan dengan pemrograman linier. Yang pertama, masalah aliran maksimum. Ini melibatkan menentukan aliran maksimum yang dapat mengalir melalui jaringan dari satu simpul
ke simpul lainnya dengan biaya minimum atau keuntungan maksimum. Contohnya ada aplikasi dari masalah aliran maksimum. Contohnya aplikasi dari masalah aliran maksimum adalah dalam pengaturan lalu lintas jalan raya. Yang kedua adalah masalah pemotongan minimum. Masalah ini melibatkan bagaimana menentukan pemotongan minimum yang diperlukan untuk memisahkan dua simpul dalam jaringan dengan biaya minimum atau keuntungan maksimumnya. Contoh aplikasi dari masalah pemotongan minimum adalah dalam perencanaan jaringan telekomunikasi. Yang ketiga, ada masalah lintasan terpendek. Masalah ini melibatkan menentukan lintasan terpendek antara dua simpul dalam jaringan. Contohnya adalah aplikasi dari masalah lintasan terpendek dalam perencanaan rute pengiriman barang. Untuk menyelesaikan masalah jaringan dalam pemrograman linier, dapat digunakan algoritma seperti algoritma Ford-Fulkerson atau algoritma Dynamic. Algoritma ini digunakan untuk menemukan aliran maksimum atau pemotongan minimumnya dalam jaringan. Dalam menyelesaikan masalah jaringannya, perlu mempertimbangkan karakteristik jaringan dan tujuan dari masalah yang ingin diselesaikan. Di sini ada algoritma yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah jaringan dalam pemrograman linier. Yang pertama, tadi ada algoritma Ford-Fulkerson. Algoritma ini digunakan untuk menentukan aliran maksimum dalam jaringan. Algoritma ini bekerja dengan mencari jalur terpanjang dari sumber ke tujuan dan menambahkan aliran pada jalur tersebut. Yang kedua, ada algoritma Dynamic. Algoritma ini juga digunakan untuk menemukan aliran maksimum dalam jaringan. Algoritma ini bekerja dengan mencari jalur terpendek dari sumber ke tujuan dan menambahkan aliran pada jalur tersebut. Yang ketiga, ada algoritma Prim. Algoritma ini digunakan untuk menemukan pemotongan minimum dalam jaringan. Algoritma ini bekerja dengan memilih busur dengan biaya minimum pada setiap iterasinya hingga tidak ada lagi busur yang dapat dipilih. Dan yang keempat, ada algoritma Simplex. Algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan masalah jaringan yang melibatkan pemotongan minimum. Nah, algoritma ini bekerja dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang terkait dengan masalah jaringan. Yang kelima, ada algoritma pemrograman linier. Algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan masalah jaringan yang melibatkan lintasan terpendek. Algoritma ini bekerja dengan meminimalkan jarak atau biaya pada lintasan terpendek antara dua simpul dalam jaringan. Nah, dalam menyelesaikan masalah jaringan dalam pemrograman linier ini, perlu dipertimbangkan karakteristik jaringan dan tujuan dari masalah yang ingin diselesaikan. Pemilihan algoritma yang tepat dapat membantu kita menyelesaikan masalah dengan lebih efisien dan akurat. Di sini ada contoh algoritma Simplex untuk penyelesaian masalah jaringan. Yang pertama, identifikasi sumber-sumber dan tujuan-tujuan yang terlibat dalam jaringan. Yang kedua, tentukan biaya pemotongan antara setiap pasangan simpul. Yang ketiga, buat tabel pemotongan dengan simpul-simpul sebagai baris dan kolom, dan biaya pemotongan sebagai elemen-elemen tabelnya. Yang keempat, tentukan variabel keputusan yang akan menunjukkan apakah suatu simpul tersebut termasuk dalam pemotongan atau tidak. Yang kelima, bentuk fungsi tujuan yang akan meminimalkan biaya pemotongan. Kemudian yang keenam, bentuk batasan yang akan memastikan bahwa simpul-simpul tersebut yang dipilih memenuhi kriteria pemotongan minimum. Dan yang ketujuh, gunakan algoritma Simplex untuk menemukan solusi optimal. Yang kedelapan, interpretasikan solusi optimal dalam konteks masalah pemotongan minimum. Yang sembilan, lakukan analisis sensitivitas untuk menentukan rentang validitas dan biaya bayangan dari setiap variabel keputusan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, kita dapat mengetahui bagaimana perubahan pada nilai variabel keputusan akan mempengaruhi solusi optimal. Berikut contoh tabel dan alur diagram pada masalah jaringan. Di sini terdapat jalur 1 sampai dengan jalur 4, di mana terdapat jalur kritis
ada pada jalur 1 karena mempunyai lama penyelesaian yang paling lama. Dalam menyelesaikan masalah jaringan dalam pemrograman linier, perlu dipertimbangkan karakteristik jaringan dan tujuan dari masalah yang ingin diselesaikan. Pemilihan algoritma yang tepat dapat membantu penyelesaian masalah dengan lebih efisien dan akurat. Itu adalah gambaran dasar masalah jaringan. Baik, rekan-rekan sekalian, ini adalah materi terakhir mengenai metode optimisasi linier. Semoga materi-materi dasar ini bisa membantu rekan-rekan dalam memahami persoalan optimasi linier. Untuk selengkapnya, mengenai pemahaman yang lebih dalam dan contoh-contoh bisa rekan-rekan pelajari dalam lecture notes. Terima kasih sudah mengikuti, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Irma, undur diri, stay safe, stay healthy, dan keep growing. Bye! Nah, sekarang Binus udah tahu kan tentang masalah alokasi sumber daya, tantangannya apa, prioritasnya apa, dan juga masalah jaringan. Gak cuma tentang itu aja, karena Binus Online juga punya update nih tentang kegiatan yang lagi dilakukannya. Kira-kira ada apa aja ya? Segitu dulu Bionik kali ini, semoga menginspirasi, bermanfaat, dan juga menghibur kamu. Jangan lupa saksikan Bionik setiap hari Selasa jam 1 siang di channel YouTube-nya Binus TV Channel. Akhir kata Diandra pamit, sampai jumpa di Bionik selanjutnya. Bye!